Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Mulyo Yulistio, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Maranatha Surabaya. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum membaca Alkitab dan merenungkan dari SBU, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami masih diberi napas kehidupan dan diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami, kaum lanjut usia GPIB. Dalam persekutuan saat ini, kami luangkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat memperkuat iman dan mempercaya kami kepadamu, bahkan juga bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pembacaan Alkitab pagi hari ini dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang menyatakan, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang aku kasihi di dalam kebenaran. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tinggal di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Renungan pagi ini dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dengan tema menetap dan melakukan kebenaran. Dengan ayat emas yang diambil dari ayat 2, oleh karena kebenaran yang tinggal di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam perjalanan pelayanan di Depasena, penulis diminta untuk mendoakan seorang yang sakit, katanya. Doanya Pak Pendeta kan menembus langit. Meskipun itu dikatakan dalam konteks bercanda, namun pemikiran ini tentu saja tidak alkitabiah. Sebab dalam banyak hal, Tuhan tidak melulu memakai orang dengan gelar tertentu. Penulis merespon singkat. Doanya diaken dan penatua justru langsung sampai ke telinga Tuhan. Pada bacaan ini tidak diketahui dengan pasti siapa yang menulis surat 2 Yohanes. Apakah itu Rasul Yohanes atau penatua Yohanes yang berbeda? Namun, para ahli sepakat
bahwa keduanya merupakan murid Yesus yang sama-sama memberitakan firman-Nya. Oleh karena itu, penyebutan jabatan gerejawi, penatua, dan diaken tidak dapat dipandang sebelah mata. Ini justru merupakan penegasan bahwa otoritas pelayanannya didukung jaringan persekutuan jemaat-jemaat yang kemungkinan berada di Asia Kecil. Penatua dan diaken yang pada saat itu bertugas menjaga kemurnian ajaran mempunyai wewenang untuk menentukan siapa yang boleh diterima atau tidak. Tentu saja hal ini harus kita pahami dalam konteks gereja perdana, di mana belum ada internet dan telekomunikasi yang canggih. Metafora ibu yang terpilih maksudnya adalah gereja, sebagaimana gereja adalah mempelai perempuan Kristus, sedangkan anak-anaknya adalah anggota jemaat yang lahir baru melalui Injil. Yohanes menegaskan bahwa oleh anugerah Allah kita telah mengenal kebenaran dan menetap di dalamnya. Kata meno atau tinggal dalam korelasinya dengan koinonia atau persekutuan yang selalu dikaitkan dengan pohon anggur dan rantingnya. Ranting menerima semua nutrisi dari pohon sehingga dapat menghasilkan buah. Oleh karena itu, ini merupakan ajakan untuk secara aktif tinggal dalam melakukan kebenaran. Kebenaran yang menetap di dalam kita menjadi jaminan bahwa Injil memiliki daya tahan melampaui waktu dan krisis. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau nyatakan bagi kami pada pagi ini. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami menjadi berani menatap kehidupan di usia senja dengan semangat. Kami juga berdoa bagi pelkat PKLU GPIB di mana saja berada. Tuhan, beri semangat dan kreativitas untuk tetap dekat dengan Tuhan dan membangun persekutuan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program kerja dari Dewan Pelkat PKLU GPIB. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap membangun dan menumbuhkan iman dan percaya dari seluruh anggota PKLU dimanapun berada, dan berikanlah kami kesehatan dan kekuatan bagi seluruh pengurus Dewan PKLU GPIB serta tetap dalam lindungan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami di Indonesia. Mampukanlah mereka
agar dapat melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya dengan hati, senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Berkatilah mereka ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, kiranya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa, sudah mengikuti acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya